Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, kali ini kita masuk pada materi tentang stunting. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah bahwa setelah mengikuti materi ini, teman-teman diharapkan mampu menjelaskan tentang pengertian stunting, penyebab stunting, dan bagaimana strategi serta penanggulangan dan penanganan stunting. Teman-teman, stunting merupakan masalah gizi kronis yang ditandai dengan kegagalan seorang anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sebagai dampak kekurangan gizi secara kumulatif dan terus-menerus, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya, serta diikuti dengan penurunan kemampuan kognitif dan prestasi belajar, kemudian menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit dan risiko tinggi di masa depan untuk munculnya penyakit diabetes, penyakit jantung, dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan kualitas kerja yang tidak kompetitif yang berakibat pada rendahnya produktivitas ekonomi. Teman-teman sekalian, stunting disebabkan oleh banyak hal, dengan faktor multidimensi sehingga penanganannya perlu dilakukan secara multisektoral. Beberapa penyebab risiko stunting diantaranya praktik pengasuhan yang tidak baik, kemudian terbatasnya pelayanan kesehatan termasuk antenatal care, postnatal, dan pembelajaran dini yang berkualitas, kurangnya akses ke makanan bergizi, serta kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Berdasarkan survei status gizi Indonesia tahun 2021, teman-teman bisa lihat di slide ini. Ini ada beberapa masalah gizi, termasuk stunting di dalamnya. Yang grafik berwarna biru adalah masalah gizi pada balita usia 0 sampai 23 bulan. Dan grafik berwarna merah adalah masalah gizi pada balita usia 0 sampai 59 bulan. Kalau kita lihat di sini, balita yang stunted ada 20,8% dan yang 0 sampai 59 bulan ada 24,4%. Kemudian teman-teman juga bisa lihat di sini ada persentase untuk masalah underweight, kemudian wasted dan overweight. Kemudian di slide berikutnya, ini adalah tren stunted pada balita pada tahun 2007 hingga 2021. Bisa kita lihat bersama bahwa dari tahun ke tahun, masalah stunting terus mengalami penurunan. Tetapi dengan posisi di tahun 2021 ini, yaitu 24,4%, masalah stunting pada balita tentunya masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Dan kalau teman-teman lihat, di sini juga ada tren stunting pada balita di tahun 2019 sampai 2021 yang bisa dilihat per provinsi. Teman-teman nanti akan turun di wilayah penempatannya masing-masing, bisa dilihat di sini, di provinsi yang akan teman-teman datangi persentasenya. Yang biru untuk tahun 2019 dan yang orange untuk tahun 2021. Sementara itu, kalau kita lihat sama-sama, ada beberapa provinsi yang memang angka stuntingnya cukup tinggi, dan justru ada beberapa juga yang sudah tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat di wilayahnya karena sudah di bawah 20%. Kemudian kenapa kita harus menanggulangi stunting? Karena dampak yang ditimbulkan akibat stunting ini cukup besar, utamanya pada kaitannya dengan sumber daya manusia. Ketika terjadi gagal tumbuh pada seorang anak, yaitu berat lahirnya rendah, atau anak yang kecil, pendek, dan kurus, maka kemudian bila berlanjut dapat terjadi hambatan perkembangan kognitif dan motorik. Kemudian ini akan menyebabkan gangguan metabolik pada saat dewasa dengan bertambahnya risiko untuk terjadinya penyakit tidak menular. Tentunya ini akan menjadikan potensi kerugian ekonomi yang saat ini berdasarkan hasil penelitian setiap tahunnya sekitar 2-3% dari GDP. Kemudian di kualitas sumber daya manusia kita juga tentunya menjadi taruhan apabila generasi kita menjadi generasi yang stunting. Berdasarkan hasil penelitian bahwa investasi $1 pada gizi bisa menghasilkan kembalinya $30 dalam peningkatan kesehatan, pendidikan, dan produktivitas ekonomi. Sehingga diharapkan dengan investasi untuk perbaikan gizi dapat membantu memutus lingkaran kemiskinan dan meningkatkan PDB negara hingga 3% per tahun. Kemudian berdasarkan referensi dari The Lancet tahun 2008 dan 2013,
sampaikan juga bahwa beberapa program kesehatan ada yang bisa dilakukan secara komprehensif untuk berkontribusi terhadap percepatan penurunan stunting. Ini ada beberapa yang bisa teman-teman lihat bersama dengan kelompok-kelompok sasaran yang sudah terfokuskan mulai dari remaja dan wanita usia subur, kemudian ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas, bayi baru lahir sampai dengan balita. Dengan lingkungan yang sehat, kemudian ditunjang kampanye perilaku hidup bersih dan sehat, dengan program-program yang ditujukan untuk individu maupun masyarakat, ditambah lagi ketika pencegahan sudah dilakukan, kemudian diperkuat dengan penanggulangan melalui sistem rujukan yang diharapkan berjalan dengan baik, maka diharapkan ke depannya terjadi penurunan kesakitan dan kematian ibu dan bayi, peningkatan kualitas hidup ibu dan bayi, penurunan pembiayaan kesehatan, peningkatan kesejahteraan keluarga, serta berujung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dari apa yang sudah kita lihat bersama tadi, maka kemudian beberapa intervensi yang ditujukan pada sisi kesehatan atau yang kita kenal dengan intervensi spesifik, kemudian dilakukan kepada berbagai kelompok sasaran. Di slide ini adalah intervensi spesifik yang dilakukan di hulu pada remaja putri. Pada intervensi untuk remaja putri, diharapkan para remaja putri bisa mengonsumsi tablet tambah darah. Untuk program suplementasinya ini, blanket approach, jadi bisa menyasar seluruh remaja putri usia 12 sampai 18 tahun dengan dosis 1 tablet setiap minggu sepanjang tahun. Kemudian dilakukan juga screening anemia pada remaja putri dengan pemeriksaan kadar hemoglobin, diperkuat dengan edukasi remaja putri terkait dengan manfaat tablet tambah darah, edukasi gizi seimbang, bahaya anemia, dan kesehatan reproduksi. Untuk menunjang program-program tersebut, maka kemudian diupayakan berbagai inovasi yang dilakukan, termasuk menentukan hari minum tablet tambah darah bersama di sekolah, yang bisa terintegrasi dalam UKS dan model sekolah sehat, pendampingan masyarakat dalam pencegahan anemia, dan monitoring kepatuhan minum tablet tambah darah melalui aplikasi Ceria atau Cegah Anemia Remaja Indonesia. Teman-teman bisa mencari aplikasi ini kalau menggunakan Android handphonenya, bisa dicari Cegah Anemia Remaja Indonesia, nanti akan keluar aplikasi di situ yang saat ini berfungsi sebagai aplikasi untuk pengingat minum tablet tambah darah. Kemudian pada ibu hamil juga ada suplementasi secara blanket approach untuk tablet tambah darah yang juga ditujukan untuk pencegahan anemia dan mencegah komplikasi pada kehamilan. Lalu diharapkan untuk ibu hamil mampu mengkonsumsi minimal 90 tablet selama kehamilan dengan dosis 1 hari 1 tablet. Hal ini dilakukan dengan evidence bahwa dengan konsumsi tablet tambah darah diharapkan mampu menurunkan kejadian lahirnya bayi kecil atau small for gestational age atau SGA dan bayi berat lahir rendah hingga 13%. Kemudian screening anemia pada saat pemeriksaan kehamilan dilakukan minimal 2 kali pada trimester 1 dan 3, dan edukasi gizi bagi ibu hamil terkait dengan manfaat tablet tambah darah, gizi seimbang untuk ibu hamil, inisiasi menyusui dini, dan ASI eksklusif. Diharapkan dengan dukungan monitoring kepatuhan minum tablet tambah darah melalui buku KIA, kemudian pendampingan masyarakat dalam pencegahan anemia ibu hamil, maka intervensi yang dilakukan bisa mencapai target cakupan yang maksimal. Selain dari intervensi terkait dengan suplementasi tablet tambah darah tadi, ada juga intervensi terkait asupan gizi untuk ibu hamil yang kurang energi kronis. Jadi screening status gizi ibu hamil dengan pemeriksaan lingkar lengan atas dilakukan pada saat pemeriksaan ANC. Kalau hasil lingkar lengan atasnya kurang dari 23,5 cm, maka dinyatakan bahwa ibu berisiko kurang energi kronis. Nah, ibu-ibu yang kurang energi kronis ini maka perlu diberikan pemberian tambahan asupan gizi di luar dari edukasi untuk konsumsi
asupan gizi sehari-hari yang bergizi seimbang. Untuk pemberian tambahan asupan gizi pada ibu hamil yang cek ini dilakukan selama 90 hari, kemudian dilakukan monitoring tingkat kepatuhan konsumsi tambahan asupan gizi secara berkala, diharapkan dilakukan oleh kader dan tenaga kesehatan. Program selanjutnya adalah ASI eksklusif. Jadi diharapkan ada pemberian ASI eksklusif atau ASI saja sejak lahir sampai bayi berusia 6 bulan sebagai salah satu standar pemberian makanan bayi dan anak. Pada indikator programnya juga diharapkan kita bisa mencapai target bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif dengan cakupan yang maksimal. Pelaksanaan modifikasi layanan konseling PMDA melalui telekonseling sebagai upaya yang dilakukan dalam menghadapi kondisi pandemi saat ini, atau kunjungan rumah juga mulai dilakukan. Karena memang berdasarkan hasil survei bahwa 68,7% puskesmas melakukan kunjungan rumah dalam masa pandemi ini, kemudian 69,42% puskesmas melakukan kunjungan rumah pada ibu hamil. Selain itu, untuk mendukung program ASI eksklusif juga dilakukan penyusunan media KIE terkait menyusui sosialisasi melalui webinar tentang pentingnya ASI eksklusif. Kalau teman-teman lihat di sebelah kanan ini adalah dari hasil Riskesdas 2018, kemudian SSGI 2021, dan target kita di 2024 untuk bayi-bayi 0 sampai 5 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. Kemudian yang di bawahnya adalah anak-anak 6 sampai 24 bulan yang mendapatkan makanan pendamping ASI yang beragam. Kemudian balita juga diharapkan dipantau pertumbuhan dan perkembangannya secara teratur melalui pemantauan pertumbuhan dan perkembangan yang dilakukan setiap bulan di Posyandu. Kemudian bila ada masalah pertumbuhan atau risiko gangguan atau hambatan pertumbuhan, maka balita-balita ini diharapkan bisa dirujuk dan ditangani di puskesmas. Jadi rujukan dari Posyandu ke puskesmas dilakukan ketika terjadi weight faltering atau ketika berat badan anak tidak naik dan anak berada di bawah garis merah atau BBM. Kemudian upaya ini ditunjang dengan penyediaan alat antropometri yang terstandar di puskesmas dan di Posyandu. Nanti kalau teman-teman turun ke lapangan sudah mulai mengabdi sebagai Nusantara Sehat, maka bisa dicek alat antropometrinya yang ada di puskesmas, kemudian ada di Posyandu, dan kalau bisa setiap bulan saat kegiatan Posyandu, teman-teman bisa mendampingi para kader, kemudian bersama dengan bidan turun ke Posyandu secara langsung. Jadi diharapkan dengan deteksi dini yang dilakukan, kemudian diinput di dalam PPPGBM untuk dilihat apakah ada risiko terhadap balita ini, gitu ya. Jangan sampai keburu jatuh menjadi masalah gizi dulu. Kalau sudah kelihatan ada risiko, maka harus segera ditangani. Di mana anaknya, apa yang harus dilakukan itu sangat bisa dilakukan dengan adanya EPPGBM. Mungkin lebih rinci lagi ada di materi tersendiri yang terkait dengan surveillance gizi. Kemudian pemberian makanan pendamping ASI pada usia 6 sampai 23 bulan. Nah, kalau tadi ASI eksklusif untuk anak-anak 0 sampai 6 bulan, maka mulai usia 6 bulan, kandungan protein dan zat besi pada ASI kan sudah berkurang, sehingga bayi membutuhkan makanan pendamping ASI yang adekuat untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Nah, asupan gizi pada bayi di atas 6 bulan ini bisa tercukupi dengan makanan pendamping ASI yang seimbang, utamanya yang cukup dalam sisi protein hewaninya. Karena kita tahu sekarang masih banyak sekali balita-balita kita yang belum cukup asupan protein hewaninya, buah dan sayurnya. Nah, ini menjadi tugas teman-teman juga untuk berkontribusi terhadap perbaikan gizi anak-anak balita kita di wilayah masing-masing. Apa yang perlu dilakukan? Nah, dari sisi PMBA ini ada konseling dan penyuluhan terkait pemberian makanan bayi dan anak yang
Tepat yang seperti apa sih? Tepat waktu, adekuat, aman dan higienis, kemudian diberikan secara responsif. Itu sebetulnya yang harus dilakukan kepada ibu balita agar ibu-ibu balita ini tahu dan mampu memberikan MPASI yang adekuat untuk bayi dan anaknya. Kemudian pelatihan konselor PMDA untuk tenaga kesehatan juga dilakukan dan kepada kader. Nanti mudah-mudahan teman-teman Nusantara Sehat juga menjadi bagian dari teman-teman yang dilatih, yang sempat nanti dilatih untuk menjadi seorang konselor PMDA ini. Kemudian hal ini sebetulnya memang sudah berevidence ya, sudah berdasar. Itu dari beberapa jurnal disampaikan bahwa konsumsi lebih dari satu jenis pangan hewani berasosiasi signifikan dengan risiko stunting yang lebih rendah pada usia 18 sampai 23 bulan. Sehingga peningkatan edukasi untuk konsumsi makanan protein hewani dalam periode MPASI 6 sampai 59 bulan ini diharapkan bisa menurunkan prevalensi stunting dan juga underweight seperti itu. Nah, kemudian kalau tadi kita sudah mengupayakan ASI eksklusifnya, kemudian makanan pendamping ASINya, tapi kemudian masih ada balita-balita yang jatuh pada masalah gizi kurang, maka diharapkan balita-balita ini juga harus mendapat perhatian. Nah, ini nanti ada program pemberian makanan tambahan di wilayah teman-teman nanti. Nah, balita-balita ini akan mendapatkan tambahan asupan gizi selama 90 hari. Bentuknya macam-macam, ada yang berupa makanan pabrikan, ada juga yang berupa makanan lokal. Gitu. Nah, kalau untuk makanan lokal, sangat diharapkan nanti inovasi dari teman-teman untuk bisa mengembangkan makanan lokal dengan sumber daya yang ada di sekitar teman-teman semua nanti. Nah, diharapkan memang pemberian ini bisa disertai juga dengan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader posyandu untuk penetapan dan penanganan dini kasus balita gizi kurang dengan alur rujukan yang sesuai. Kemudian nanti puskesmas bisa memenuhi kebutuhan bahan terapi gizinya dari alokasi anggaran di OK-nya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini bisa berupa monitoring kepatuhan konsumsinya untuk menunjang bahwa apa yang diberikan dimakan atau tidak, seperti itu ya. Kemudian monitoring kenaikan berat badannya tentunya sebelum diberikan bagaimana, kemudian setelah diberikan seperti apa. Lalu konseling dan edukasi juga untuk keluarga balita diharapkan kalau sudah diberikan terapi, sudah membaik, maka ke depannya dengan konseling dan edukasi ada perubahan untuk perbaikan pola asuh yang lebih baik supaya bisa betul-betul memberikan makanan yang memang sesuai yang dibutuhkan untuk kecukupan gizi si balita ini. Kemudian kalau masalahnya gizi buruk, maka tentunya ada tata laksananya sendiri yang disesuaikan. Ada satu materi tersendiri yang nanti bisa didalami juga oleh teman-teman terkait dengan tata laksana gizi buruk pada balita. Pada intinya adalah yang diharapkan bahwa semua balita gizi buruk bisa mendapatkan tata laksana di Fasiankes gitu. Kegiatannya yang dilakukan adalah berupa penerapan 10 langkah tata laksana gizi buruk oleh tim asuhan gizi puskesmas atau di rumah sakit. Nanti teman-teman bisa cek lagi ketika sudah mulai masuk di puskesmasnya apakah ada tim asuhan gizinya. Mudah-mudahan sudah ada, kalaupun belum, kita memang masih terus mengembangkan dan menambahkan pelatihan-pelatihan, termasuk kalau teman-teman berminat mengikuti pelatihan tata laksana gizi buruk. Dalam masa pandemi ini juga kita sedang mengembangkan pelatihan jarak jauh untuk gizi buruk. Untuk yang tadi PMDA juga akan ada pelatihan konseling PMDA-nya yang LGJ, yang latihan jarak jauh. Nah, kemudian pemberian obat terapi juga dilakukan oleh tim asuhan gizi dan monitoring dari kenaikan berat badannya tentunya, kemudian perbaikan status gizinya dan kesehatan balita yang mendapatkan tata laksana gizi buruk. Kemudian, yang di atas ini ada pembuatan Formula 75 dan Formula 100, kemudian 75 modifikasi. Ini teman-teman bisa simak bersama di YouTube-nya sudah ada kalau di sini di Google Drive ya, bisa teman-teman unduh. Kalau tidak salah di materinya juga sudah ada linknya, tinggal diklik nanti teman-teman bisa mempelajari di situ bagaimana cara membuat F75 dan F100. Kemudian ditunjang lagi setelah intervensi terkait asupan makanan tadi, kita juga terus mengembangkan imunisasi dasar lengkap yang untuk tahun ini setelah
imunisasi wajib yang 11 akan dikembangkan juga menjadi 14 jenis. Jadi hal ini dilakukan mengingat pneumonia dan diare merupakan 2 dari 5 penyebab tertinggi kematian balita di Indonesia yang seharusnya bisa dicegah dengan imunisasi. Nah, teman-teman semua, nanti tentunya untuk pelaksanaan percepatan penurunan stunting, tidak hanya dari kita di intervensi spesifik, tetapi juga harus berkoordinasi dengan teman-teman di lintas program yang di lintas sektor yang melakukan intervensi sensitif. Nah, ini ada 8 aksi integrasi yang ada di daerah dengan PIC-nya masing-masing. Nah, teman-teman ini di daerah akan diminta pertanggungjawabannya untuk pengukuran dan publikasi stunting di aksi integrasi yang ke-7. Nah, kemudian untuk menunjang, kalau misalnya nanti teman-teman melakukan proses asupan gizi, kemudian ketemu, oh ternyata masalahnya tidak sebatas pada asupan makan, ada masalah yang lain, masalah lingkungan, masalah kebersihan, misalnya seperti itu, maka sangat diperlukan koordinasi dengan yang lainnya, terutama misalnya teman-teman bisa mendiseminasikan bagaimana status gizi anak-anak balita di wilayah teman-teman semua, nanti dibawa oleh kepala puskesmas di rembuk stunting. Kemudian untuk membantu pendampingannya bersama teman-teman kader pembangunan manusia misalnya yang ada di wilayah teman-teman, atau kalau di situ ada program untuk PKH, program keluarga harapan, bagaimana kalau misalnya ketemu anak-anak yang stunting ternyata dari keluarga kurang mampu, apakah sudah mendapat bantuan tersebut, itu harusnya sangat bisa dikoordinasikan bersama-sama, sehingga seperti yang tadi disampaikan di awal bahwa stunting ini memang masalahnya multidimensional sehingga butuh penyelesaian multisektoral. Untuk itu aksi ini juga dilakukan secara terintegrasi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan update dari upaya percepatan penurunan stunting. Mudah-mudahan dengan apa yang nanti teman-teman kontribusikan di lapangan bisa membantu upaya percepatan penurunan stunting supaya bisa sampai 14% mencapai target kita di tahun 2024. Kemudian kita bisa sama-sama melakukan sosialisasi, melakukan advokasi untuk membangun komitmen pada semua pihak termasuk pemerintah daerahnya. Kemudian kalau di situ ada CSR atau NGO yang terkait dengan percepatan penurunan stunting juga bisa dirangkul. Kemudian organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, atau ada mahasiswa, akademisi yang praktek kerja lapangan di wilayah teman-teman nanti, mungkin saja itu juga sangat bisa untuk dirangkul untuk sama-sama melakukan upaya penanggulangan stunting yang konvergen. Dan kalau bisa, nanti teman-teman melakukan inovasi daerah yang berbasis spesifik lokalnya masing-masing untuk penanggulangan stunting di wilayah teman-teman semua. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya, teman-teman akan masuk di dalam materi yang berikutnya. Nanti kita akan bersambung terus materi-materinya, apa yang sudah ada pada upaya percepatan penurunan stunting akan lebih rincikan lagi pada materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Semangat selalu dan salam sehat teman-teman.